Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah strategi pembelajaran yang beranggotakan Hansa Mutiah, Ajeng Tarwiani, Ica Amanah, dan Lazimatul Adimah akan mempresentasikan mengenai materi pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Silahkan simak video dari kelompok 8. Langsung saja saya Lazimatul Adimah akan menjelaskan mengenai pengertian dari pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah ini diartikan sebagai salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa. Atau dalam artian lain, pembelajaran berbasis masalah ini bisa diartikan juga sebagai suatu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah, sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah. Nah, jadi dari pengertian yang terbilang singkat ini bisa kita artikan bahwa dalam sistem pembelajarannya, siswa itu diberikan sebuah masalah. Masalah tersebut bisa berupa tekstual atau kontekstual. Nah, dari masalah tersebut, dari problem tersebut, siswa peserta didik diberi kesempatan untuk memecahkannya. Bisa dengan diskusi atau umpan balik atau berbagai metode bisa digunakan sehingga dalam pembelajaran tersebut semua siswa bisa bersifat aktif dalam pembelajaran. Jadi mereka dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya sehingga masalah dapat terpecahkan dan semua peserta didik bisa memahami bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan. Nah, selanjutnya yaitu tentang ciri-ciri problem based learning atau PBL. Menurut Arendt, berbagai pengembangan pengajaran problem based learning atau PBL telah memberikan model pengajaran yang memiliki karakteristik. Nah, apa sajakah karakteristiknya? Yaitu yang pertama, pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan juga masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa dan juga siswi. Yang kedua yaitu berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin bisa berpusat pada mata pelajaran yang tertentu saja, misalnya seperti IPA, matematika, dan juga ilmu-ilmu sosial. Nah, yang ketiga yaitu menghasilkan produk dan menunjukkannya. Pembelajaran berdasarkan masalah akan menuntut para siswa dan juga siswi agar bisa menghasilkan sebuah produk tertentu dalam karya yang nyata. Dan produk tersebut bisa berupa laporan, model fisik, program komputer, ataupun berupa video. Nah, kemudian yang keempat ada kolaborasi dan kerjasama. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya. Dan yang paling sering yaitu secara berpasangan ataupun secara kelompok terkecil. Kelompok kecil. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang prinsip-prinsip model PBL atau Problem Based Learning. Yang pertama yaitu belajar adalah konstruktif dan bukan penerimaan. Pembelajaran tradisional didominasi oleh pandangan bahwa belajar adalah penuangan pengetahuan ke kepala belajar. Yang kedua yaitu belajar adalah cara cepat atau proses yang cepat. Yang ketiga yaitu faktor-faktor konstekstual dan sosial mempengaruhi pembelajaran atau tentang pengetahuan. Mengarahkan pendidik belajar untuk memiliki pengetahuan dan untuk mampu menerapkan proses pemecahan masalah, menetapkan tujuan yang sangat ambisius. Ada juga prinsip-prinsip PBL lainnya. Yang pertama yaitu tentang prinsip sentralisasi, yang kedua yaitu tentang prinsip pertanyaan, dan yang ketiga prinsip yang konduktif, selanjutnya prinsip otomotif, dan yang kelima yaitu prinsip realistis.
yaitu tentang adapun tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu pendefinisian masalah. Dengan ada definisi masalah menjadikan semua pembelajaran semakin mudah. Yang kedua itu pembelajaran mandiri. Dengan adanya pembelajaran mandiri menjadikan kita lebih mandiri, lebih konseptual dengan adanya belajar. Yang ketiga yaitu pertukaran pengetahuan. Dengan adanya pertukaran pengetahuan kita lebih luas dengan pengetahuan yang satu dengan yang lainnya, yaitu dengan yang terakhir yaitu tentang penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hansa Mutiah dengan NIM 9321118219. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang penerapan problem based learning dalam pembelajaran PAI. Siswa saat ini dituntut untuk berperan aktif, kreatif, dan inovasi dalam menanggapi setiap pelajaran yang diajarkan. Setiap siswa harus dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, setiap pelajaran selalu dikaitkan dengan manfaatnya dalam lingkungan masyarakat. Sikap aktif, kreatif, dan inovasi terwujud dengan menempatkan siswa dalam subjek pendidikan. Peran guru adalah sebagai fasilitator dan bukan sumber utama pembelajaran. Nah, untuk menumbuhkan sikap tersebut tidaklah mudah. Proses pembelajaran yang terjadi memposisikan siswa sebagai pendengar ceramah guru. Akibatnya, proses belajar mengajar cenderung membosankan dan menjadikan siswa malas belajar. Sikap anak didik yang pasif ternyata tidak hanya terjadi pada mata pelajaran tertentu saja, tetapi pada hampir semua mata pelajaran, termasuk juga PAI. Untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar, maka para ahli pembelajaran telah menyarankan penggunaan paradigma pembelajaran konstruktivistik untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Dengan perubahan paradigma belajar tersebut, terjadi perubahan pusat atau fokus pembelajaran dari belajar berpusat pada guru kepada belajar berpusat pada siswa. Kondisi belajar di mana siswa hanya menerima materi dari pengajar, mencatat dan menghafalkannya harus diubah menjadi berbagi pengetahuan, mencari menemukan pengetahuan secara aktif sehingga terjadi peningkatan pemahaman. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengajar dapat menggunakan pendekatan, strategi, model, atau metode pembelajaran inovatif, yang salah satunya adalah pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang disingkat PBL. PBL ini merupakan model pembelajaran yang berorientasi pada kerangka kerja teoritik konstruktivisme. Dalam model PBL, fokus pembelajaran ada pada masalah yang dipilih sehingga siswa tidak saja mempelajari konsep yang berhubungan dengan masalah tetapi juga metode ilmiah untuk memecahkan masalah tersebut. Oleh sebab itu, siswa tidak saja harus memahami konsep yang relevan dengan masalah yang menjadi pusat perhatian, tetapi juga memperoleh pengalaman belajar yang berhubungan dengan keterampilan menerapkan metode ilmiah dalam pemecahan masalah dan menumbuhkan pola berpikir kritis. Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran PAI dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan tersebut. Nah, untuk prakteknya sendiri, problem based learning ini bisa dengan berbagai cara. Contohnya, guru melemparkan sebuah permasalahan yang siswa tersebut diminta untuk menyelesaikan. Jika kita praktekkan dalam pembelajaran PAI, misalnya kita beri studi kasus tentang seseorang yang kurang sabar atau kurang bersyukur, lalu bagaimanakah seharusnya kita sebagai umat muslim bertindak ataupun sabar dan syukur yang sesungguhnya itu bagaimana. Lalu bisa juga dengan memberikan pertanyaan kepada siswa dan meminta mereka untuk mencari solusinya dengan mencari di internet, berdiskusi dengan teman, lalu mempresentasikannya melalui
kertas seperti mind mapping ataupun PowerPoint. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa dipraktekkan dalam pembelajaran PAI. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Sekian dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.